Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, secara khusus pada ibadah jam 9 pagi hari ini. Penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 5 Oktober 2025 sebagai berikut. Yang pertama, di poin nomor 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 6 Oktober jam 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut di poin nomor 19, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang berikut di poin nomor 20, pengutusan pendamping sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ini Minggu 5 Oktober 2025 pada jam ibadah jam 9. Yang kedua, pelatihan cerita untuk guru sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 dan 25 Oktober 2025. Poin nomor 21, ibadah syukur keluarga Ibu Elizabeth Tanan Sampe atau Nenek Ma atas hari ulang tahun yang ke-90 dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 jam 11 di kelompok pelayanan 7 atas perhatian dan kehadiran para lansia dan warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, tim Tongkonan Choir akan mengikuti Karangturi International Choir Competition Semarang pada tanggal 10 sampai 15 November 2025, maka tim Tongkonan Choir mengadakan persembahan pujian dan basar pada hari ini pada jam 6 dan jam 9. Berikutnya nomor 23, pundi khusus pundi 4 dijalankan pada 5 Oktober dalam ibadah jam 9 diperuntukkan untuk konferensi PPGT yang ke-19 di Klasis Rantepao yang dilaksanakan di Jemaat Rantepao Sele pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2025. Poin nomor 24, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia bersama dengan anak yang sudah dibaptis dan didampingi orang tua atau wali dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 di jam ibadah jam 6, jam 9, pukul 16 dan pukul 18 WITA. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harus dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok pelayanan 1 sampai 7 dan mendampingi pelayan. Poin nomor 25, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudara Febrianto Leonard Kadang dengan saudari Sri Dewi Astuti SH dilaksanakan pada hari Kamis 9 Oktober jam 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tamatiku, Tobada. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama
pada pukul 12 di rumah kediaman mempelai perempuan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantai Pao. Poin nomor 26. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantai Pao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu 1. Keluarga Bapak Martin Rombe, istri Junita Rede, anak Bilga Paga, Padila Paga, Arsel Sandakila, Aaron Paga, Diwa Sandakila, dan sekeluarga bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7. Tuhan memberkati. Jika ada keluarga ini, diharap berdiri untuk dikenal jemaat. Ya, tidak ada, mungkin ada di ibadah berikutnya. Yang kedua, keluarga Bapak Glorian Paranuan Boong SE, istri Astri Simon, anak Alesia Datulangi Paranuan Boong, Bernika Rara Paranuan Boong, pindah dari gereja Toraja Jemaat Rantai Pesele dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 1A. Tuhan memberkati. Kalau ada, silakan berdiri untuk dikenal jemaat. Ya, tidak ada juga. Poin nomor 27. Telah meninggal dunia Ibu Martina Dasima, Nenek Melona, anggota jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 6 pada hari Minggu 28 September 2025 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah almarhumah Martina Dasima, Nenek Melona, sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 6. Segenap majelis, gereja dan warga jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 28. Pengajaran peserta katekisasi calon sidi jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Jumat pukul 16 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Yang berikut ada ralat. Yang pertama di poin nomor 6, yaitu ibadah PPGT di rumah saudari Elsa Patabang di kelompok pelayanan 2. Dalam warta tertulis hari Sabtu 4 Oktober, seharusnya hari Senin 6 Oktober 2025, harap maklum. Kemudian yang berikut, pameran benda-benda Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini jam 8 sampai pukul 17 WITA, kacang merah, Yakub, biji sesawi, paku salib, nakoda duri. Yang berikut dan diinformasikan lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Saya kira cukup jelas. Demikian penekanan warta jemaat atas kehadiran Bapak Ibu seluruh warga jemaat dalam ibadah pada hari ini. Diharapkan minggu depan kita dapat kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom,
Selamat berjumpa dalam persekutuan merayakan penyertaan Allah Tritunggal kepada kita semua. Bahwasanya kasih setianya tak berkesudahan dalam kehidupan kita, bahkan Dialah yang terus menuntun kita memahami dengan baik setiap ajaran yang benar. Dalam pemahaman inilah kita merindukan datang menghampirinya melalui persekutuan seperti hari ini. Bahkan bukan sekedar kita memahami, tetapi sekiranya melalui kerinduan dalam ibadah membawa kita mampu memegang secara setiap ajaran yang benar dan sehat seperti yang menjadi harapan melalui tema saat ini. Peganglah ajaran yang sehat. Mari dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertaimu sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kadang kita merindukan menjalani hidup sesuai ajaran yang benar dan sehat, namun apalah daya, dalam kerapuhan kadangkala hal-hal keliru yang kita nyatakan. Di balik kelemahan, acap kali kita tersandung karena dosa, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Telinga kita lebih menikmati mendengar ajaran-ajaran yang menyimpang dibandingkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Melalui cara hidup demikianlah menjadi jelas di hadapan Tuhan betapa berdosanya kita. Menyadari akan dosa dan kesalahan kita, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di
di hadapannya. Suka dukaku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Ku serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan akan dosa-dosamu, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Amin.
Kita akan bermazmur. Kita membaca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai pasal 1, pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca secara responsorial. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di dalam tanah ini dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, Maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Bahagialah yang di jalannya tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri yang tiada guna, dengan berhimpunan mengolok-olok Dan mendemari hukum Allahnya, dan siang malam memikirkannya. Tiba waktunya kita akan memberi ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Dan nats yang mendasari persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sambil pundi dijalankan, kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian Bukan Karena Upahmu. Padamu Tuhan dan Allahku, ku
Ya, selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Sementara pundi tetap berjalan, ada natura dari anggota jemaat diperuntukkan untuk penyelesaian gedung yang kita tempati, Bunga Lalang. Selamat pagi, ada bosnya Lempe, ada bosnya Pertamina. Ya, mari taruh harga untuk penyelesaian. Ya, 1 juta. Terima kasih. Berapa? 5 juta. Terima kasih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih. Disumbangkan lagi 1 juta untuk Pertamina. 1 kali, 2 juta. Berkat Tuhan selalu mengalir. 2 juta. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Patiran itu depa pasangan nate. Pite jo pokok depa pasangan nate pite. Taimo. $500 1 kali, 500 2 kali, Taimo 500 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Semoga gedung ini sekali waktu boleh selesai dengan baik dan kita tambah nyaman untuk beribadah di dalamnya. Terima kasih. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami, memampukan kami di dalam menjalani kehidupan. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Pula kami mohon berkat dan hikmat atas usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kekuatanku, itulah pujian dari kelompok pelayanan 1. Disilakan.
Padamu Tuhan dan Allahku. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakal, yang berteluh bertanda-tanda berlimpah-limpah kau kenyangkan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan sulu dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuntunlah kami di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau, Roh Kudus, leluasa bekerja di dalam hati kami, sehingga dalam pengasihan-Mu kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan indah, dan kami boleh membawa makna firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup kami. Dan biarlah rasa syukur dan terima kasih ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikan. Dua Timotius pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita.
Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan membaca Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan
jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan engkau berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Kita sangat berbahagia karena kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Hari ini minggu pertama di bulan Oktober di tahun 2025. Luar biasa penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada di titik ini. Kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Pagi ini saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema peganglah ajaran yang sehat. Pentoi tu pangadaran tongan. Peganglah ajaran yang sehat. Saudara-saudara, hidup kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang modern ini penuh dengan tantangan. Ada banyak ajaran baru, ada ideologi yang baru, atau pandangan yang mudah sekali membuat kita goyah. Ini banyak kita temukan di medsos, atau mungkin juga kita bisa membaca, kita Google perpustakaan modern, di situ kita bisa dapatkan banyak ajaran atau ideologi yang bisa membuat kita menjadi bingung. Karena itu saudara-saudara, tema kita mau mengajak kita melihat ajaran yang sehat, ajaran yang benar itu bagaimana. Dan ini menjadi penekanan Paulus kepada Timotius.
Timotius itu adalah anak rohani Paulus. Jadi dia mengirim surat kepada Timotius, surat pribadi sebagai surat pastoral. Dan ini adalah surat terakhir Paulus sebelum dia dihukum mati di Roma. Kalau membaca Timotius ini, luar biasa Paulus memberikan penekanan kepada Timotius dalam melihat kebenaran Injil. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dihadapi oleh Timotius di tengah-tengah pelayanannya di jemaat Efesus. Dikatakan bahwa dia berhadapan dengan guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran Injil itu dengan mencari keuntungan sendiri. Juga berhadapan dengan cerita dongeng-dongeng dan mitos yang membuat orang punya iman bisa terganggu, ya. Atau juga berhadapan dengan pertentangan hukum Taurat. Juga tentang ajaran kebangkitan. Bahkan juga ajaran tentang bagaimana hidup dalam kedagingan, mencintai uang dan sebagainya. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Makanya Paulus hadir, dia mau mengajak supaya Timotius tetap setia berpegang pada ajaran yang benar. Maka Paulus mulai memperkenalkan diri. Dalam bacaan kita dikatakan Paulus memperkenalkan diri sebagai rasul, tetapi rasul oleh kehendak Allah. Kenapa seperti itu dikatakan oleh Paulus? Karena latar belakang Paulus kan berbeda. Orang yang ingin menganiaya jemaat, orang yang hidupnya sebagai seorang pasukan tentara yang hebat. Tapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan. Jadi dengan melihat perjalanan hidup yang dihadapi oleh Paulus, maka dia mengatakan dia adalah rasul oleh kehendak Allah. Tangnya Pak Poriana Paulus, tetapi oleh keinginan Allah. Ini penting saudara-saudara. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang Tuhan tempatkan di dunia kerja kita, menjadi seorang yang Tuhan mau pakai di dalam gereja, di dunia kerja, ingat, ini adalah kehendak Allah. Allah mau kita hadir di dunia kerja kita masing-masing, atau Allah mau kita memberi diri melayani, Allah menginginkan itu. Karena kita sudah dipilih Tuhan, kita diangkat Tuhan, maka Tuhan tempatkan kita di dunia pelayanan, di dunia kerja, dimanapun kita berada. Ini juga menjadi catatan penting bagi pelayan-pelayan sekolah minggu ya, yang hari ini kita utus. Sadarilah pelayanan ini kehendak Tuhan. Kita dipanggil, kita melayani, ini pekerjaan Tuhan. Maka kita harus dituntun oleh Tuhan. Nah, kalau kita menyadari itu saudara-saudara, maka Paulus juga mengingatkan seperti ini kepada Timotius. Ingat Timotius akan imanmu. Iman itu keyakinan. Kenapa Paulus mau mengatakan itu? Karena sedari kecil Timotius sudah dibentuk oleh iman yang kuat. Oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Jadi bacaan kita mengatakan saudara-saudara, kalau dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua, di situ dikatakan dia dibentuk dengan iman yang tulus. Dia dibentuk dengan iman yang murni, luar biasa. Jadi mulai dari kecil memang dibentuk, sejak kecil dibentuk dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Bukan hanya ibunya, tetapi mulai neneknya bentuk dia. Nah, ini turun-temurun. Menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu bahwa iman yang sejati itu memang harus diwariskan. Dibentuk di dalam keluarga. Kita tidak mengatakan bahwa malebang mo ko mak sekolah minggu, malebang mo ko mak katekisasi, joto na diada eko kadan na puang matua, selesai. Tidak saudara-saudara. Tetapi sekolah pertama bagi anak-anak kita itu ada dalam lingkungan keluarga.
Bagaimana kita membentuk mereka untuk setia membaca firman, berdoa, ya. Tak arna di kuah pempisan penduan ganna amo tidak. Tapi terus menerus kalau kita membaca perjanjian lama bagaimana anak-anak Israel itu dibentuk oleh keluarga mereka itu setiap waktu. Makanya dikatakan dalam Keluaran ma'adoko ko, ma'lingka ko, sumalong ko, baring, tidur harus selalu membaca Taurat. Bayangkan. Makanya mereka itu hafal Taurat di luar kepala. Bukan hanya 10 hukum seperti kita, tetapi 300 sekian ya hukum Taurat yang mereka hafal. Ini penting saudara-saudara karena sekali lagi saya mau katakan keluarga itu berperan aktif dalam membentuk iman generasi muda. Penting sekali. Terus diajarkan. Kalau anak-anak kita sedini mungkin sudah diingatkan akan firman Tuhan, percaya saudara-saudara, dia mau pergi kemanapun juga, inang mengkilala lako matua. Dia akan takut pada Tuhan. Tapi kalau kita biarkan tidak membentuk iman kita, tidak pernah mengajar, tidak pernah menceritakan cerita Alkitab, tidak pernah menuntun mereka sebelum makan, mau tidur, mau ke sekolah dan seterusnya berdoa, membaca firman, cerita-cerita Alkitab, kita tidak tuntun seperti itu. Mereka dapatkan di luar apa? Kebebasan. Dan begitu mereka diperhadapkan dengan tantangan, dengan ajaran yang tiba-tiba menguasai pikiran dan hati mereka, ajaran salah mereka ikut. Mereka bisa diombang-ambingkan oleh keadaan. Jadi seperti Timotius diingatkan harus berpegang pada iman yang tulus, iman yang dia bentuk sedini mungkin. Maka kita sebagai Bapak Ibu saudara-saudara belum ada kata terlambat untuk membentuk anak-anak kita supaya mereka memiliki iman yang kuat. Dan begitu ada ajaran yang bisa menguasai hati mereka, mereka sudah difilter dengan iman yang dibentuk di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga yang punya peranan penting membentuk generasi yang bermental, beriman teguh. Begitu juga saudara-saudara, lalu dikatakan Paulus mendorong Timotius karena dia sudah mendapatkan pengajaran yang benar. Maka Timotius harus berani untuk menyampaikan kebenaran Injil. Dalam bacaan kita dikatakan dia malu. Seringkali begitu ya, sebagai orang yang belum berpengalaman, orang yang masih muda, malu. Malu untuk menceritakan tentang imannya, malu mau menceritakan tentang Kristus Yesus, malu mau menceritakan tentang keyakinannya. Tapi Paulus mau katakan tidak boleh malu, tapi harus tampil. Tampil pun juga dalam kekuatan dan tuntunan Roh Kudus. Ini yang diyakini oleh Paulus, makanya dia mengobarkan Injil itu kepada Timotius supaya Timotius memahami. Sekalipun nantinya akan menghadapi banyak penderitaan, banyak pergumulan, tapi Paulus katakan, ingat, ini juga catatan, ingat, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Walaupun kita menderita karena sebagai pengikut Yesus, walaupun kita menghadapi banyak persoalan hidup, pegang terus Injil. Karena ya tekareba kaparanuan lampa matoto ki. Ini Injil yang akan mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Allah, bagaimana Dia akan terus bersama dengan kita, memampukan kita melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Inilah Injil. Injil Kristus, kekuatan Allah yang akan membuat kita menjadi teguh, kokoh menghadapi hidup ini. Maka sekali lagi Paulus katakan dalam 1 Timotius ini, pegang ajaran yang benar ya. Ajaran yang benar didace hegainos. Mau mengatakan begini, ajaran murni, ajaran benar. Kita katakan, adakah ajaran yang tidak murni, Bu Pendeta? Ada, saudara-saudara. Beberapa ajaran yang seringkali mengatakan tentang teori kemakmuran. Teori kemakmuran mau mengatakan begini, kalau kau beriman,
Kau percaya pada Tuhan, kau bisa kaya raya. Bayangkan, hanya percaya pada Tuhan. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin bin salabin langsung kita punya segala-galanya, tidak. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, lalu kita berusaha, berjuang, kalau kita meyakini bahwa perjuangan kita bukan satu kali tetapi berturut-turut, kadang-kala kita diproses begitu berat, tapi kita tetap berdiri dengan kokoh, kita jalankan setiap kehidupan ini dengan berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Saudara, Tuhan tidak menutup mata untuk memberkati hidup kita. Tapi ada ajaran yang kadang-kala membelokkan hal itu. Cukup percaya pada Tuhan, kamu bisa kaya raya, tidak. Ada juga ajaran yang mau mengatakan seperti ini, kekuatan dirimu menjadi pusat dari segala-galanya karena kau punya energi dalam dirimu. Saudara, ini juga tidak tepat. Beberapa juga orang yang seringkali mengatakan kalau pergi ke kubur, datang ke kuburan, nenek atau orang tua yang punya hobi waktu hidup, bawakanlah dia ke kubur. Mak kadang-kadang komi joka buru. Kan seringkali begitu. Sehingga ada yang datang, rampo mau nenek, rampo mau papa, ya tonna tuo ko kubawa te ku tiro kumua masanang komi niru bir, kubawa bir. Waktu kau hidup suka beli-beli kue, saya bawakan, saya kasih uang 50.000 nanti beli ya. Saudara, ini tidak tepat. Macam-macam lagi ajaran yang seringkali mengganggu kita. Dan ini kadang-kadang membuat kita merasa iya benar. Tidak. Sehingga di sini dikatakan ajaran yang sehat yang dimaksud saudara-saudara adalah ajaran yang berpusat pada Kristus. Artinya apa? Artinya keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah. Keselamatan itu hanya karena kemurahan Tuhan. Napa salama mikir buang matua? Ngapain lagi mesti membawa sesuatu ke kubur itu? Orang yang sudah mati di dalam Tuhan itu, kita percaya dia selamat. Karena Kristus sudah memberikan hidupnya. Dia berikan dirinya, dia berikan hidupnya supaya kita semua tidak binasa. Walaupun ada maut ya yang kita takutkan, seringkali takut dengan kematian. Tapi kematian itu menjadi koma dalam hidup kita untuk sampai pada titik, dan titik itu ada dalam Kristus. Ajaran yang sehat adalah kita mau tinggal di dalam Kristus dengan melihat satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Titik sampai di situ. Ajaran yang sehat itu adalah ajaran di mana kita mengandalkan Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bukan yang lain. Bukan mengandalkan cerita dongeng, bukan mengandalkan ilusi-ilusi yang ada, bukan. Tapi ajaran yang benar adalah kita memusatkan seluruh pikiran kita, hati kita, perbuatan kita pada Kristus. Sehingga memulai usaha, ayo dahulukan Tuhan. Sambayang kita. Memulai hari ini dahulukan Tuhan. Nanta kipuang matua, napa matoto kipuang matua. Anak-anak memulai sekolah, nak berdoa. Supaya di sekolah kamu bisa belajar konsentrasi dengan baik, dapatkan ilmu dengan baik. Kamu pulang dengan selamat, kita ketemu di rumah. Menikmati berkat Tuhan, ayo kita berdoa, mensyukuri. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita mendapatkan berkat, tidak akan mungkin semua disiapkan. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong mama bekerja di dapur menyiapkan makanan, tidak akan mungkin ada. Anak-anak kita yang pergi jauh, pergi sekolah, pergi kerja di tempat jauh, apa filter yang bisa kita lakukan? Tidak ada, saudara, hanya bisa satu doa. Tuhan, tolong dia di sana. Jauhkan dari mara bahaya, karena godaan itu besar sekali untuk anak-anak muda sekarang. Ya, kita hanya bisa berdoa. Jadi pusatkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Di situ kita memperoleh kemampuan. Dan
Dan ajaran yang benar juga adalah ketika kita sudah memegang ajaran itu dengan benar, lalu kemudian kita mewujudkannya dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa kasih, kebenaran, penguasaan diri, dan seterusnya, itu bisa kita wujudkan dengan baik dalam seluruh hidup kita. Saudara, dengan mendapatkan pemahaman ini, maka saya percaya hidup kita, iman kita akan kuat dan sehat di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus melawan ajaran yang tidak sehat, di mana Injil seringkali diputarbalikkan. Ya, kita harus melawan itu dengan apa? Dengan memegang teguh ajaran firman Tuhan. Kita lawan itu dengan menjadi hamba yang setia, hamba yang kuat. Dunia boleh berubah, tantangan boleh semakin berat, tapi paduan suara tadi sudah menyanyikan kita, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Pegang terus firman Tuhan. Ini kepada pelayan-pelayan sekolah minggu, kalian hari ini akan diutus. Ini bukan formalitas, tapi ini adalah sebuah pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk kalian kerjakan. Jemaat akan mendengar, Tuhan akan mendengar janji kalian, pengakuan kalian, maka jadilah pelayan-pelayan yang mengajarkan ajaran firman Tuhan dengan sehat. Sayangi anak-anak sekolah minggu, peliharakan mereka dengan baik. Pasti akan capek ya mengajar sekolah minggu, pasti akan korban waktu, tenaga, tapi lakukanlah itu dengan setia. Karena setiap pelayanan kalian tidak sia-sia, akan menjadi keagungan bagi nama Tuhan. Biarkanlah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ajarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berpegang pada Injil Kristus, kita menjaga iman kita hidup dengan setia sampai Tuhan datang kali kedua. Amin. Mari satu dalam satu teduh. Biarkanlah kami terus memegang teguh firman-Mu. Biarkanlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia mewujudkan firman-Mu. Kami ingin memegang teguh kebenaran firman-Mu, sehingga kami hidup menikmati kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Roh Kudus, tolonglah kami. Kita sebut doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan pujian dari paduan suara tongkonan choir.
Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dan kita akan mengucapkan rumusan pengakuan inti dari Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, kita mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jika Tuhan berkenan, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara, mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita dan melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Saudara, ini persiapan kita untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Bapak, Ibu, anak-anak, ya, semua anak-anak kita boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan yang sakit, informasikan kepada majelis gereja setempat, nanti kita bisa layani, ya. Jadi bawalah minggu depan anak-anak kita, semua anak-anak yang sudah dibaptis, mereka boleh menerima perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam pengutusan pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya mau menyebut nama saudara-saudara dan silakan saudara-saudara berdiri. Juwita Jessica Lembang, Agnes Pasuang, Randy, Kiki Miranti Sareong, Septian Rangga Rante Lembang, Christian Kalak Lembang, Pasca Laklang, Octavia, Damaris Rumambo, Evelyn Celia Wilson Taruk, Rintani Kurnia Pare, Fitri Natalia Napitu Pulu, Heni Datu Lumuran. Ini 13 saudara-saudara kita yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Saudara-saudara, saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik, serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya akan mengutus saudara-saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Silakan duduk, mari jemaat Tuhan kita berdiri.
kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia, Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Silakan saudara-saudara pelayan sekolah minggu untuk menyatakan ungkapan syukur dan berdiri menghadap jemaat ya. Silakan menghadap jemaat Tuhan. Nah, ini mereka 13 orang muda kita yang akan berhadapan dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan perlengkapi mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Boleh menghadap kemari. Saudara-saudara pelayan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari saudara kita bawa mereka dalam doa. Silakan duduk. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setia-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berilah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka. Dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikut Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan para pelayan-pelayan sekolah minggu, baik yang diutus pun juga yang telah diutus, yang sudah melayani bersama untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh, ada Ibu Emi Talesang di Jakarta, ada Bapak Yohanes L.S. Rerung, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Paulus Balatan, Ibu Dieka Tonapa, Ibu Neti Napo Mangiri di Makassar, anak kekasih Jaiden Ben Lebang, Ibu Elni Bella, Oma Ata di rumah dalam pemulihan, Ibu Marta Tampang di rumah, Ibu Fani Linggi di Kuala Lumpur, Ibu Ruth Palinggi di Rumah Sakit Elim. Juga ada keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga almarhumah Martina Dasima, keluarga almarhumah Fiona, keluarga Gerson Kawana Lombe. Keluarga-keluarga ini kita akan dukung dalam doa agar teguh di tengah-tengah duka. Untuk rencana pemberkatan perkawinan Febrianto Leonar Kadang dengan Sri Dewi Astuti, dan juga keluarga baru Bapak Martin Rombe dan juga Gloria Paranuan Boong, ya, mereka keluarga baru. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong kami dalam ibadah ini. Kami boleh menikmati persekutuan ibadah indah ini. Biarlah ibadah kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman yang kami dengarkan, meteraikanlah dalam hati kami. Roh Kudus kuatkan kami, agar kami dapat mewujudkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah anak kami bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat. Jadikan mereka anak-anak yang takut dan setia kepadamu Tuhan. Engkau berkati di tengah-tengah pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan kebenaran, kejujuran. Sehingga kami percaya di setiap jeri lelah dan pekerjaan kami, Tuhan akan menyatakan berkat yang indah dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit, baik yang ada di Rantepao, yang ada di beberapa tempat. Tuhan hadir, Tuhan sembuhkanlah mereka. Demikian juga Engkau ada di tengah-tengah saudara-saudara kami yang bergumul dengan duka. Hiburkan agar mereka kuat dan teguh menghadapi duka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Engkau ada di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk melewati pergumulan yang ada, agar kami kokoh dan teguh menghadapi pergumulan ini. Jalan keluar Tuhan pasti siapkan bagi kami. Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita dengan pertambahan usia. Biarlah mereka semua boleh berbahagia di dalam Tuhan. Engkau juga memberkati setiap sukacita kami dengan kesuksesan dalam pendidikan ataupun juga pertambahan usia atau juga di dalam memperoleh berkat lewat pekerjaan. Sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau bersama dengan para orang tua kami dalam usia lanjut, biar mereka sehat, bahagia dalam Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk semua pelayanan yang akan berlangsung seminggu ke depan. Kiranya kami Majelis Gereja Pengurus OIG selalu berpegangan tangan dalam mengerjakan pelayanan yang ada. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang baru bergabung sebagai anggota jemaat Rantepao. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap nyata bagi mereka semua. Dan juga Engkau berkati rencana pemberkatan perkawinan yang akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober. Kiranya berlangsung dengan baik di Jemaat Tamatiku, Tokbada, Palu. Semuanya dalam rancangan Tuhan. Juga Tuhan memberkati rencana perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan minggu depan. Biarlah kami sehati hadir mengikuti perjamuan dengan penuh sukacita. Engkau memberkati untuk pembangunan di tempat ini, khususnya penyelesaian Bunga Lalan, kiranya dapat diselesaikan dengan baik, tentu dengan dukungan dari semua warga jemaat. Bahkan juga untuk penyusunan sejarah berdirinya Jemaat Rantepao, Tuhan berkati. Kiranya semuanya akan terjadi dalam kasih sayang Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan berkati, pemimpin-pemimpin kami Tuhan pakai mereka, tegakkan kebenaran keadilan-Mu,
mereka menjadi alat untuk menyatakan kuasa dan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah kami semua menikmati damai sejahtera di negara kami, di kota kami, kota Rantepao, di berbagai tempat. Sehingga dalam keadaan aman, tentram, kami selalu memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami membawa semua doa dan harapan ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama kita berdiri. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Rasa ketakutan, kekhawatiran semua ditanggung penuh oleh Tuhan karena Dia menuntun dan mengatur langkah kita. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin laut dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Pergilah saudara-saudara, pegang teguhlah firman Tuhan yang kamu dengar, dan jalanilah hidupmu terus berpadanan dengan ajaran yang sehat dan benar. Roh Kudus memampukan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian syukur kita pada saat ini, kita akan menyanyikan bersama dari PKJ 255, syukur. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan
dan